kita juga sering lihat masalah speech delay. Orang tua muda sekarang ya dok, karena Iya. sudah melek tadi di sosial media. Nah benar. Jadi pasti orang tua tahu milestone bahasa anak itu tuh sudah sampai seberapa. Halo Sahabat Safira, jumpa lagi dengan saya Dr. Virgi Anggia di acara podcast Rumah Sakit Safira. Nah hari ini udah lama ya kita nggak ketemu lagi di acara podcast. Dengan hari ini kita muncul dengan suasana baru dengan podcast Rumah Sakit Safira. Dan juga untuk narasumber hari ini itu juga ada yang baru nih dari Rumah Sakit Safira. Jadi di hari ini, siang ini kita ada Mbak Sarah Aurelia Saragi, SPSI, MPSI psikolog. Nah, mungkin sahabat Safira pada bingung nih Mbak. Sebenarnya Mbak Sarah ini apa sih Mbak, di bagian mana? Dan mungkin boleh Mbak perkenalan dulu biar sahabat Safira pada tahu Mbak Sarah di bagian apa. Oke, terima kasih banyak dokter. Halo sahabat Syafira, perkenalkan saya Sarah Aurelia Saragi, SPSI MPSI psikolog. Saya psikolog klinis anak dan remaja di Rumah Sakit Syafira nih. Oke, ternyata psikolog anak ya dok? Bener. Oh sorry, aku manggil Mbak. Mbak aja. Mbak dong. Sarah. Iya dong. Nah jadi Mbak Sarah ini psikolog anak. Iya. Dan di mana itu untuk psikolog anak sebenarnya apa sih Mbak bagiannya? Oke, jadi mungkin sahabat Syafira masih bingung nih ya, psikolog itu apa? Bahkan ada psikolog anak ya dok ya. Jadi psikolog itu adalah salah satu tenaga kesehatan nih dok, yang memang untuk mensejahterakan kondisi psikologis dari pasien-pasien. Psikolog itu ada psikolog klinis dewasa, ada psikolog klinis anak. Nah saya itu psikolog anak. Nah tujuannya berpraktek di rumah sakit adalah sebagai tenaga kesehatan untuk membantu nih evaluasi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak remaja dari usia 1 sampai 18 tahun supaya mencapai potensi kemampuannya yang paling optimal gitu dong. Nah ternyata memang ada ya Mbak ya, psikolog anak itu ternyata ada. Ada. Nah mungkin sahabat Safira tuh belum jarang mungkin dengar ada psikolog anak. Jadi di kita di Safira itu udah ada nih layanan psikolog anak. Jadi kalau sahabat Safira mungkin ada yang mau konsultasi mengenai anak, itu boleh ke Mbak juga ya Mbak? Betul dok. Nah jadi kalau di psikolog anak itu kami melayani gitu ya, saya melayani untuk konsultasi tumbuh kembang, terus misalnya seperti asesmen kesiapan sekolah, mungkin nanti kita bakal ngobrol itu ya dok ya. Oke boleh. Iya, terus asesmen terkait tumbuh kembang anak-anak nih dari ayah bunda, kira-kira sudah mencapai milestone-nya belum ya, seperti itu dok. Terus mungkin untuk membantu orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus juga dok gitu. Ya benar, karena memang sekarang ini secara media sosial tuh lagi viral-viralnya ya kan Mbak ya. Bener, banyak tentang parenting, tentang bagaimana mengasuh anak zaman kini. Bener. Oke, boleh sekarang kita ini aja ya, kumpas tuntas. Boleh ya. Oke Mbak Sarah, mungkin ada beberapa pertanyaan nih Mbak, boleh ya? Boleh. Mungkin kita boleh Mbak Sarah menjelaskan, tadi kan udah psikolog anak. Nah itu ternyata untuk memberikan tumbuh kembang anak secara optimal juga. Nah jadi ruang lingkupnya sejauh apa sih Mbak? Nah jadi ruang lingkupnya nih ya dok ya, kalau psikolog anak itu cukup banyak ruang lingkupnya. Jadi yang pertama kami membantu untuk mengevaluasi perkembangan anak-anak tadi ya dok ya. Evaluasi dengan apa? Nah itu nanti ada wawancara, observasi, dan mungkin kalau ayah bunda sering familiar psikotes. Iya psikotes. Nah yang kedua kita asesmen, misalnya asesmen kecerdasan, misalnya seperti tes IQ. Nah itu gunanya untuk membantu misalnya anak-anak kita yang lagi sekolah gitu, untuk melihat kesulitannya di mana sih, di pelajaran apa, dan apa yang bisa kita bantu untuk optimalkan. Lalu yang ketiga ada juga misalnya tes kesiapan sekolah, seperti itu dok. Jadi kita bantu anak-anak kalau dari TK ke SD di masa transisi itu aspek perkembangan apa sih yang bisa kita optimalkan supaya anak ini siap untuk sekolah gitu dok. Nah lalu kita bisa juga misalnya membantu
para guru-guru misalnya, bagaimana cara menangani supaya anak-anak di sekolah itu mau dan termotivasi buat belajar. Itu juga lingkupnya psikolog anak juga. Nah, tapi yang paling sering itu biasanya bekerja sama dengan dokter-dokter seperti dokter spesialis tumbuh kembang anak juga, Dok. Itu untuk mengoptimalkan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Gitu, Dok. Jadi biasanya di terapi perilaku kalau misalnya di psikolog anak. Ada terapi perilaku, Iya, benar. betul. Termasuk itu juga. Karena memang sekarang ini ternyata kita lagi concern tentang perilaku anak, Benar. tentang kesiapan sekolah ini termasuk. Iya, betul, Dok ya. Mungkin boleh Mbak Sarah jelasin dulu memang tentang kesiapan sekolah, masuk sekolah ini, apalagi sekarang ini kan lagi masa liburan. Iya dong. Nah, nanti itu kan akan ada dari yang TK naik ke jenjang SD atau bagaimana. Boleh Mbak Sarah biar para parent ibu, mamanya udah pada tahu nih. Iya. Untuk anaknya apa aja sih yang bisa dioptimalkan. Boleh Mbak, apa aja sih Mbak? Oke, Dok. Jadi bener ya, Dok, karena ini lagi liburan. Jadi ini waktunya orang tua untuk banyakin kegiatan di rumah gitu ya. Supaya nggak bosen dan nggak lupa nih sama pelajaran yang nanti bakal dipelajarin di sekolah kan ya, Dok. Biasanya yang untuk mempersiapkan anak sekolah itu ada banyak aspek perkembangannya. Mungkin kita bisa lihat dari 4 gitu ya, Dok ya. Oke, ada Yang 4. pertama pasti aspek dari komunikasi sosialnya gitu. Jadi anak itu kita bisa katakan dia siap sekolah kalau anak itu sudah bisa mengurus dirinya sendiri, Dok. Misalnya dia udah bisa pakai kaos kaki sendiri. Dia udah bisa untuk siapkan seragamnya sendiri, siapkan bukunya sendiri. Dia sudah tahu mana barang dia, mana yang barang kakaknya atau barang adiknya gitu, Dok. Jadi itu di aspek komunikasi sosial dan personalnya gitu ya. Yang kedua di motorik kasarnya. Motorik kasar. Iya, motorik kasar tuh penting banget nih ayah bunda. Kenapa? Karena kadang mungkin orang tua suka lupa gitu. Kalau anak-anak itu misalnya suka lari-lari, tapi lari-larinya keliling kelas nggak ya anaknya? Iya, benar-benar. Nah, anak itu dikatakan siap sekolah kalau dia masuk kelas, dia sudah bisa untuk duduk langsung ke kursinya, nggak lari-lari ke kelas lagi keliling-keliling, atau nggak lari ke kantin dulu untuk misalnya jajan, tapi jajannya sejam dulu gitu ya, Dok. Nah, itu dari motorik kasar. Motorik kasar. Jadi dia bisa menggerakkan badannya itu terarah gitu, Dok. Jadi nggak lari-lari kesana kemari. Nah, yang ketiga yang paling sering banget ayah bunda concern pasti motorik halus Motorik atau halus. biasanya menulis. Gitu. Nah, Ini kalau dulu mah tinggal yang di menulisnya aja nih udah bisa atau enggak ya? Kalau sekarang ternyata banyak aspeknya ya. Banyak aspeknya, Dok. Jadi dari menulis itu ada tahap-tahap yang anak itu harus kita persiapkan juga, Dok. Gitu. Misalnya yang pertama kekuatan jari-jari tangannya dulu. Jadi anak ini bisa menggenggam pensil enggak? Bener. Atau bisa menggenggam misalnya mainan Play-Doh kayak gitu, Dok. Jadi tangannya kuat nggak menggenggam? Karena kalau tangannya mungkin belum kuat menggenggam, takutnya megang pensil pun masih agak susah-susah ya, Dok ya gitu. Nah, itu motorik halus. Jadi anak itu dikatakan siap sekolah kalau motorik halusnya pun juga udah bagus gitu, Dok. Nah, yang terakhir itu ada aspek kognitif namanya. Jadi anak biasanya kalau yang siap sekolah kan di sekitar rentang 5 sampai 7 tahun ya, Dok ya. 5 sampai 7 tahun ya. Iya, 5 sampai 7 tahun. Jadi apakah dia udah tahu banyak konsep nih? Misalnya warna dia udah tahu belum? Atau misalnya Ini dia termasuk motorik halus tadi? beda, Dok. Nah, ini aspek beda lagi, aspek kognitif gitu. Kognitif. Betul. Jadi kalau misalnya di sekolah kan pasti ada benda-benda yang baru ya, misalnya kayak buku tulis atau misalnya nanti anak itu akan belajar konsep tambah kurang. Nah, anak itu cepat nggak menangkap konsep-konsep baru gitu, Dok. Nah, itu harus jadi concern ayah bunda juga gitu. Sama ada lagi salah satu lagi aspek bahasa. Jadi berarti Aspek ada bahasa. 5 ya, Ada Dok 5 berarti ya. Ada ya? 5 ya, Ada harus 5. diperhatiin oleh bunda. Terakhir bahasa. Anak ini kalau siap sekolah misalnya, Dok ya, anak kita apakah dia bisa ngasih tahu apa yang dia mau dengan kalimat yang sopan gitu. Karena kan kalau di sekolah kan nggak harus jelas ya? nggak harus, ya jelas juga sih, Dok. Jelas. Jelas Dan tapi sopan. Dok. Jadi anak ini bisa baca situasi nggak ya kalau lagi ngobrol sama gurunya. Kan di sekolah kan interaksinya nggak sama teman sebaya aja kan, Dok. Ada guru di sekolah, ada kakak tingkat yang kelas 2, 3 SD di atas dia gitu kan ya. Nah, apakah anak ini bisa nggak berkomunikasinya itu sesuai dengan konteksnya? Jadi kalau sama guru dia pasti pakai salam, misalnya bapak, ibu. Tapi kalau sama teman sebaya dia bisa sebut nama. Nah, yang kayak gitu tuh, Dok. Harus jadi pertimbangan ayah bunda
sudah mencapai itu belum ya anak-anak saya gitu. Nah tuh ternyata ada 5 aspek yang harus ayah bunda perhatikan. Jadi mungkin dulu belum sampai sejauh itu kita nih. Jadi buat ayah bunda yang milenial nih udah banyak tahu mungkin Mbak, karena mungkin sekarang tuh media sosial udah banyak ya tentang kemampuan sekolah ataupun mungkin ini termasuk ini nggak Mbak, gentle parenting. Oh, gentle parenting iya banget Dok, lagi happening ya Dok lagi happening. Gentle parenting. Gentle parenting sebenarnya apa sih Mbak gentle parenting? Nah jadi sebenarnya gentle parenting itu kalau di teori parenting gitu ya, pola asuh itu mungkin lebih ke cara berkomunikasi dengan anak gitu. Cara berkomunikasi sama anak. Benar dong. Jadi kalau tipe-tipe parenting itu kan ada yang otoriter, ada yang otoritatif. Nah gentle parenting ini mungkin masuk ke otoritatif gitu ya Dok ya. Jadi kayak kita memberikan ruang buat anak mengekspresikan apa yang dia inginkan, lalu kita selalu memvalidasi emosi dari anak itu gitu. Contohnya misalnya kalau anak jatuh gitu ya Dok ya. Biasanya kalau saya sih dulu responnya kalau jatuh kayak makanya jalannya dilihat tuh kan gitu kan Dok. Kan gitu kan ya, satu kata aja gitu kan Dok. Udah mama bilang gitu kan ya. Ternyata gimana, itu boleh atau enggak sebenarnya? Nah sebenarnya kalau di teori parenting gitu ya Dok ya, ketika misalnya anak itu sedang ada insiden gitu ya, yang pertama kita lakukan adalah kita validasi dulu apa yang dia rasain gitu. Oh gitu ya, benar-benar. Jadi saya anak jatuh nih Dok. Baca tuh, iya benar kan Dok. Jadi saya anak jatuh nih Dok, jatuh gitu ya, jatuh. Nah kalau misalnya respon pertama kita kayak kan udah mau bilang atau mungkin nadanya tinggi gitu ya. Tuh kan gitu kan ya Dok kan. Nah biasanya mungkin anak akan pasti kan kalau setelah jatuh kan nangis ya Dok ya, karena dia sakit, dia sedih gitu kan. Nah sebenarnya kita gak apa-apa untuk memberi respon misalnya kan gitu ya Dok, tapi mungkin intonasi atau nadanya kali Dok yang kita harus mainkan kalau ke anak itu. Kenapa? Karena kalau misalnya anak mendapat respon kita seperti marah, nah biasanya mungkin anak akan merasa takut. Jadi dia kalau dia jatuh lagi dia langsung panik gitu Dok, takut gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bilang kan yang sakit mana tadi? Sakit ya. Jadi kita memvalidasi, oh iya Kak habis jatuh tuh sakit. Yang mana yang sakit? Nah nanti setelah anaknya sudah tenang, baru kita pelan-pelan tanyain gitu. Kok bisa jatuh tadi? Jadi lebih ke diajak ngobrol. Nah mungkin itu ya gentle parenting itu. Oke, berarti Dok. mungkin nanti kan nanti bundanya bisa bilang, jadi makanya mama tuh nggak bolehin adik manjat-manjat. Nah, berarti begitu ya? Iya betul Allah Dok. memang butuh kesabaran yang maksimal ya. Harus luas samudra kayaknya Dok ya. Iya, seluas samudra buat bunda-bunda di rumah kan. Kalau memang mau menganut gentle parenting yang saat ini lagi di apa namanya canangkan. Lagi banyak disebarluaskan mungkin ya Dok ya. Jadi memang harus banyak sabar. Itu memang apakah nanti akan ada kebaikan juga untuk si anaknya? Oke. Jadi mungkin trikinya gentle parenting ini ya Dok adalah orang tua juga harus tahu batasan-batasan yang ada di rumah gitu. Jadi gentle itu kan maksudnya kita memberitahu dengan baik dan tegas. Intinya itu Dok, dan tegas. Jadi jangan sampai anak itu karena respon kita mungkin baik-baik aja terus, jadi anak merasa ya nggak apa-apa, iya kan Dok, nanti mama juga nggak akan marah gitu kan Dok, atau nanti papa juga nggak akan marah lah, nggak apa-apa. Nah tapi inti poinnya adalah tegas. Jadi berikan aturan ke anak itu yang jelas apa yang dia boleh dan tidak boleh. Ketika memang tidak boleh kita mengingatkan, tapi mungkin tidak dengan marah-marah. Nah itu Dok, tapi lebih menahan marah. Iya betul Dok, kecuali memang sudah sangat keterlaluan ya, mungkin menyakiti orang lain mungkin, atau menyakiti dirinya sendiri, atau menyakiti saudaranya misalnya ketika dia jatuh gitu ya Dok, atau mainannya direbut, dia jambak kakaknya. Nah itu kan salah ya Dok, sudah pasti gentle parenting gak bisa. Gak mungkin kita bilang gak boleh anak ya, gak mungkin kan Dok, pasti gak akan didengar oleh anak gitu. Tapi ketika misalnya sudah menyakiti, kita marah, anak belajar bahwa memang orang tuanya marah ada alasan yang jelas. Seperti itu Dok. Nah. Jadi memang dikasih tahu pelan-pelan. Iya, dikasih tahu pelan-pelan. Tuh bahasa jangan aja tuh sekarang lagi nggak boleh katanya. Gak boleh katanya. Apa memang nggak boleh ya? Sebenarnya tergantung sih Dok. Iya. karena kalau misalnya itu berbahaya buat anak, pasti kita bilang jangan kan Dok ya. Bener. Misalnya spontan. Iya spontan kan Dok. Misalnya kalau anaknya lagi flu, lagi batuk-batuk.
terus anaknya pengen es krim. Pasti Jangan, kita memang bilang nggak boleh. Iya kan dok, pasti nggak boleh kan Iya. gitu. Cuman mungkin jangannya lebih ke hal-hal yang buat orang tuanya itu cemas. Misalnya dok, kalau lagi main ke taman gitu Oke. ya. Misalnya lagi main ke taman, anaknya lari sana lari sini naik perosotan. Mungkin orang tuanya cemas ya, takut jatuh, takut luka. Lalu kita bilang jangan naik-naik gitu. Oke. Nah, jadi jangan manjat-manjat. jangan manjat-manjat mungkin ya dok, tapi lebih ke jangan yang menghambat eksplorasi anak, itu Oke. yang dikurangi gitu Berarti ya dok. masalahnya untuk tidak menghambat eksplorasi anak. Iya, ya, betul. Benar. Jadi kalau misalnya manjat, iya hati-hati anak, Iya. jangan tinggi-tinggi, Iya, gitu ya. gitu. Pelan-pelan, misalnya gitu. Oke. Iya, Soalnya gitu. nanti akan ada, mungkin kalau ada nggak pelan-pelan bisa jatuh. Betul. Ya Allah, itu Iya. bener-bener ya. Pengalaman dok, gimana dok? Pengalaman. Aku Iya. anak umur segitu tuh emang butuh kesabaran. Iya, dok, ya. Intinya ya. Iya, betul. Oke, lanjut mungkin ya Mbak Sarah. Mungkin kita bakal bahas yang selanjutnya. Gimana dok? Jadi memang kita juga sering lihat masalah speech delay. Oke, speech delay. Mungkin sahabat Safira juga Iya. banyak yang pengen tahu nih Mbak tentang speech delay pada anak. Kapan dikatakan speech delay? Apakah yang harus bisa kita terapi, ada Iya. yang bisa tidak terapi? Boleh Mbak jelasin dulu. Oke, menarik banget ya dok, Iya. karena terkait orang tua, mungkin orang tua muda sekarang ya dok, karena Iya. sudah melek tadi di sosial media. Nah benar. Jadi pasti orang tua tahu milestone bahasa anak itu tuh sudah sampai seberapa. Nah gitu benar, kan, Dok. ini benar sahabat Safira itu ada milestone-nya ya. Betul. Ada indikator-indikatornya. Betul banget dok. Jadi bahasa itu ada dua kan dok ya, ada bahasa ekspresif, ada bahasa reseptif gitu. Oke. Jadi bahasa ekspresif itu nggak melulu apa yang diucapkan dok, tapi bisa juga dari gestur anaknya gitu ya, bisa juga dari tanda anaknya gitu. Oke. Nah speech delay karena namanya delay dan speech, ada juga speech and language delay juga sih dok. Oke. Gitu. Intinya kan di bicara dan bahasa. Bicara itu artikulasi, bahasa itu kalimat atau pesan yang disampaikan gitu kan dok. Nah kata delay berarti kan terlambat. Terlambatnya berapa bulan? Biasanya maksimal terlambat itu 6-8 bulan dok. Oh, 6 Iya, jadi misalnya kalau anak umur misalnya 18 bulan, Oke. 1,5 tahun, 1,5 tahun. biasanya itu kan sudah bisa setidaknya satu kata ya dok ya. Oke. Atau misalnya ngomong mama, Papa. papa, babbling, kuing, seperti yang kayak gitu kan dok ya. Benar-benar. Nah kalau sampai 1,5 tahun belum ada sama sekali, nah itu bisa jadi kecenderungan mungkin speech delay. Harus dicek. Jadi sebenarnya ayah bunda bisa cek mulai dari umur 1,5 tahun. Oke, 18 bulan udah bisa 18 ya. bulan udah bisa dicek dok. Nah apakah diagnosa langsung speech delay? Bisa jadi. Bisa Nanti jadi. tergantung hasil dari kita ayah bunda harus periksakan ya. Jadi jangan self diagnose gitu. Iya. Kayak anak saya kayak speech delay deh bu gitu. benar. Jadi jangan ayah bunda harus diperiksakan gitu ke tenaga profesional. Bisa ke psikolog anak remaja juga. Bisa juga ke dokter anak gitu Oke, ya. benar. Nah, bisa juga ke dokter medik juga gitu. Oke. Jadi banyak tenaga profesional yang bisa gitu. Nah jadi 18 bulan sudah bisa gitu dok. Nah lalu speech delay itu memang bisa jadi salah satu tanda gangguan lainnya nanti ketika sudah lebih besar gitu dok. Jadi kalau misalnya sekarang mitosnya apakah speech delay bisa menyebabkan autism spektrum Iya. gitu, belum tentu Oke. gitu dok. Jadi Nah, bisa mungkin jadi nanti kita bakal bahas nanti itu. kita bahas. Oke. Boleh banget dok. Topik baru. Topik baru. Iya. Nah, jadi kalau speech delay itu ternyata bisa mengarah ke sana. Bisa jadi dok, itu jadi salah satu tanda gitu. Oke. Jadi tanda anak itu perkembangannya perlu kita perhatikan, bukan terlambat ya ayah bunda atau bukan terganggu ya. Perlu kita perhatikan adalah biasanya anak ini bisa bicara umur berapa, kata pertamanya umur berapa gitu. Karena dari bicara atau bahasa itu kan bentuk interaksi dia dengan dunia luar gitu kan dok. Jadi itu indikator pertama dan biasanya speech delay ini yang paling sering gitu ya dok akhir-akhir ini. Dan Iya. banyak dok faktor penyebabnya memang. Memang ya. Salah satunya apa, Mbak? Salah satunya gadget nih ayo bunda. Gadget. Oke. Penelitian itu membuktikan kalau anak usia 0 sampai 2 tahun itu tidak boleh diberikan gadget sama sekali. Aku Gitu. tertampar. Gimana dok? Gimana nih? Iya dok. Iya kan? Iya dok, Nah. karena di usia 0 sampai 2 tahun itu bentuk eksplorasinya harus secara fisik dengan orang tuanya dok. Gitu. Benar, Betul ya. benar. Jadi ada namanya pembentukan attachment, kedekatan dengan orang tua. Jadi memang harus banyak interaksi dengan orang tua di rumah, entah itu Dan itu harus ayah, dibangun ibu. ya? Harus dibangun dok, dan benar. harus dibangun setiap hari gitu. Iya.
Jadi anak dan ibu itu atau orang tua sih, orang tua itu kedua, ayah dan Keduanya, bunda. betul, ayah dan bunda. Betul, memang harus ada membangun hubungan dengan anak. Betul, kedekatan. Jadi di situ ternyata bisa membangun bahasanya dia. Betul, Dok. Ya, benar. Betul. Jadi stimulasi awal gitu. Jadi biasanya memang kalau pertama karena gadget ya, Dok ya. Yang kedua memang kurangnya stimulasi kalau speech delay, Dok. Karena mungkin beberapa orang tua merasa nanti bisa ngomong sendiri gitu kan ya, Dok. Ya, jadi memang bisa, tapi harus ada stimulasinya dari luar gitu, Dok. Harus kita pancing anak itu supaya dia mau untuk berinteraksi, mau ada kata yang dikeluarkannya gitu, dan anak itu bisa meniru gitu. Karena anak itu belajarnya dari 0 sampai 3 tahun itu semuanya dengan meniru gitu, Dok. Iya, benar. Betul. Jadi kayak dia kan manggil mama, papa, itu kan meniru ya. Betul, Dok. Ini mama, ini papa. Jadi mama, papa. Betul. Nah, benar. Itu benar, buat ayah bunda itu salah satu yang penting juga, stimulasi untuk anak. Nah, terus apa lagi tuh, Mbak? Biasanya selain kurangnya stimulasi gitu ya, Dok ya. Yang ketiga adalah mungkin lebih banyak lagi eksplorasi di ruang bebas gitu. Diajak bermain ya? Diajak bermain, Dok. Kalau mungkin kemarin karena pandemi ya, Dok. Jadi COVID. Jadi semuanya di rumah kan, Dok ya. Bener. Jadi memang terbatas sih, dan memang prevalensi anak-anak yang speech delay sekarang ini, Dok, lagi dari meningkat? 2022 meningkat, Dok. Meningkat. Secara penelitian berarti meningkat ya? Secara penelitian meningkat, Dok. Dan itu memang dikarenakan karena pandemi COVID gitu kan, Dok. Karena kan anak-anak itu belajar meniru bukan hanya dari orang tuanya, tapi dari teman sebayanya kan, Dok ya? Iya, benar. Iya, jadi kalau dia banyak berinteraksi dengan teman sebaya, main, ada namanya parallel play, dia main sama anak-anak sebayanya, jadi menambah kosakata dia gitu, Dok. Jadi itu sih, Dok, faktornya ya speech delay itu. Emang nggak kita pungkiri itu sekarang itu anak-anak bermain sebaya itu jarang. Iya, Dok ya kan? Nah, mungkin itu salah satu penyebabnya. Iya. Nah, gimana tuh kalau misalnya kita udah mulai cemas. Nah, ayah bunda udah mulai cemas nih, anaknya kok umur 18 bulan manggil papa, mama itu belum ada nih. Itu kemana kita periksa ini, Mbak? Nah, kemana kita periksanya? Yang pasti ke tenaga profesional tuh harus ya. Ayah bunda ya. Ke siapa? Bisa ke psikolog anak gitu. Bisa ke dokter anak juga gitu ya. Pokoknya tenaga kesehatan yang memang berprofesi untuk asesmen dan evaluasi screening tumbuh kembang anak gitu. Karena memang harus diperiksakan ya, harus Mbak. Diperiksakan dong gitu. Jadi biar nanti akan ada intervensinya. Betul. Ada tindak lanjutnya nih, anak ini harus gimana gitu. Dan kalau itu dari tenaga profesional seperti psikolog dan dokter, itu ayah bunda jadi lebih lebih berkurang ya cemasnya gitu. Bener. Betul dong. Jadi kita juga kalau misalnya udah ditangani sama profesional, kita juga udah harus percayakan. Betul. Nah, nanti kan itu ada tahapan ya, penelaksanaannya ya, intervensinya. Ada termasuk untuk pemberian stimulasi lagi. Betul, Dok. Jadi kalau misalnya konsultasi dengan psikolog anak gitu ya, Dok ya, itu biasanya kami 3-4 kali pertemuan, Dok, memang gitu. Jadi memang asesmennya sangat menyeluruh gitu. Jadi kita lihat dari berbagai aspek perkembangannya tadi. Kalau speech delay berarti lebih banyak ke bahasa dan juga ke interaksi atau komunikasi sosialnya gitu. Bisa juga ke motorik kasarnya atau motorik halus juga. Nah, nanti akan wawancara, observasi anaknya secara menyeluruh, ada instrumen psikologis yang kami gunakan juga. Lalu terakhir akan ada konsultasi nih dengan orang tuanya untuk pemberian saran-saran stimulasi apa yang bisa dilakukan gitu. Atau mungkin bisa juga merujuk ke dokter jika ada masalah medis seperti itu, Dok. Benar. Mana tahu nanti itu ada masalah medisnya juga, ya kan? Betul, Dok. Jadi kerjasama kan, Dok ya? Benar. Ini dia. Jadi kita tuh memang harus waspada, tapi harus ada penelaksananya. Setuju, jangan Dok. nanti cemas-cemas tapi bingung mau kemana. Jadi nanti ayah bunda tuh udah tahu mau kemana, boleh nanti konsultasi langsung ke Mbak Sarah di Rumah Sakit Safira. Di Rumah Sakit Safira. Setiap hari apa sih, Mbak? Setiap hari Senin sampai Jumat, Dok. Jam 7:30 pagi sampai jam 3 sore kalau di sini. Dari pagi sampai jam 3 sore. Iya. Lama loh, sahabat Safira. Nanti kalau misalnya mungkin orang tuanya lagi kerja pagi, bisa agak siangan konsultasinya, ya kan? Betul dong. Karena Mbak Sarah tuh standby. Betul. Soalnya kan ini memang banyak banget orang tua yang lagi
concern ke anak-anak. Concern. Iya dok. Mungkin karena banyak media sosial Mbak. Iya betul. Iya saya bersyukur juga sih dok karena karena jadinya orang tua itu mau involve gitu ke anaknya gitu, pola asuh itu kan memang harus terlibat terus ya dok ya. Oke, mungkin Mbak kita sampai sini dulu. Oke. Cerita-cerita kita tentang tentang pola asuh, tentang speech delay tadi, iya. Dan tentang kesiapan belajar, kesiapan sekolah. Iya, nah betul. Itu mungkin beberapa yang tadi boleh Mbak Sarah kasih kesimpulan apa aja yang bisa kita sampaikan ke sahabat Safira. Oke dok, jadi ayah bunda, pola asuh dan perkembangan anak itu adalah interaksi dua arah ya. Jadi anak juga berusaha untuk mengoptimalkan dirinya, orang tua juga selalu berusaha untuk bisa mengoptimalkan tumbuh kembang anak dengan cara apapun. Dan pergi ke tenaga profesional itu adalah salah satu langkah yang penting ya bunda gitu. Jadi jangan takut gitu, jangan takut dan yakin dan percayalah kalau anak-anak kita punya potensi yang pasti bisa kita kembangkan untuk jadi lebih baik lagi. Ya, oke Mbak Sarah. Ternyata kasih, itu dok. Dia tuh Mbak yang aku tangkap. Iya. Kita optimalkan anak kita. Optimalkan, benar ya. Iya. Oke. Makasih Mbak Sarah. Makasih banyak dokter. Udah banyak kasih ilmunya tentang pola asuh anak, tentang gentle parenting, tentang speech delay. Pokoknya nanti kalau sahabat Safira ada yang mau konsultasi tentang anaknya, boleh datang ke polinya Mbak Sarah. Iya, sekarang di Poli Rehabilitasi Medik. Oke, Poli Rehabilitasi Medik setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Iya, betul. Oke, makasih sahabat Safira. Nanti kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.